Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukminah, NIM 1714101126 dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6 kelas D, mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian bank, undang-undang perbankan, kemudian kegiatan bank itu apa saja, terus peran BI terhadap pemerintah, kemudian apa sih dampak dari virus COVID-19 ini terhadap perekonomian Indonesia, khususnya itu pada perbankan Indonesia. Yang pertama yaitu tentang dasar hukum perbankan. Dasar hukum perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu tentang pengertian perbankan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perbankan itu? Jadi perbankan adalah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Selanjutnya yaitu tentang peran Bank Indonesia terhadap pemerintah Indonesia. Itu peran BI terhadap pemerintah Indonesia sangat banyak. Yang pertama yaitu BI sebagai pemegang kas pemerintah. Jadi BI itu dijadikan sebagai pemegang kasnya pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu untuk dan atas nama pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pemerintah wajib mengundang BI atau mengikut sertakan BI dalam sidang kabinet untuk membahas keuangan, perbankan, ekonomi, yaitu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI terhadap pemerintah. Selanjutnya yaitu yang keempat, BI memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pemerintah mengenai RAPBN dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI terhadap pemerintah. Kemudian selanjutnya yaitu pemerintah dalam hal mengeluarkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi kepada BI atau kepada DPR. Yang kelima yaitu tentang peran BI terhadap pemerintah, yaitu BI dapat membantu pemerintah dalam rangka mengeluarkan surat-surat utang negara. Kemudian yang terakhir, BI ini dilarang untuk memberikan kredit kepada pemerintah. Jadi BI tidak boleh memberikan kredit kepada pemerintah dan pemerintah juga tidak boleh melakukan pinjaman kepada BI. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu pembahasan tentang kegiatan bank. Apa saja sih kegiatan bank selama ini? Nah, kita akan bahas nih. Jadi kegiatan bank selama ini ada 3. Yang pertama yaitu kegiatan bank untuk menghimpun dana dari masyarakat atau kita sebut juga biasa dengan funding. Yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat, bisa disebut juga dengan lending. Terus yang ketiga, yang terakhir nih, yaitu memberikan jasa-jasa lainnya kepada masyarakat atau bisa disebut juga dengan service. Kegiatan bank yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat itu ada 3, yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Nah, simpanan giro yaitu simpanan yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja dan saat dimana saja. Biasanya itu dengan cek. Kemudian selanjutnya yaitu simpanan tabungan. Simpanan tabungan ini bisa ditarik atau penarikan yang dilakukan itu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank. Nah, bisa juga
penarikannya itu melalui kartu ATM atau yang lainnya. Terus yang terakhir yaitu simpanan deposito. Deposito ini dapat ditarik yaitu dalam jangka waktu dan dapat ditarik dengan menggunakan sertifikat deposito. Nah, selanjutnya yaitu tentang penyaluran dana kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat ini yaitu antara lain ada kredit investasi. Kredit investasi ini biasa digunakan untuk para investor, dia dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya itu kredit perdagangan, kredit modal. Kredit modal ini dalam jangka waktu yang pendek. Kredit konsumtif yaitu biasanya dilakukan untuk kehidupan sehari-hari atau keperluan individunya masing-masing. Terus yang terakhir itu produk-produk. Terus yang terakhir itu yaitu kredit produktif, yaitu biasanya digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Jasa-jasa lainnya itu menerima setoran. Menerima setoran itu yaitu seperti setoran pembayaran pajak, pembayaran token listrik, pembayaran air, atau pembayaran yang lainnya. Nah, melayani pembayaran juga yaitu gaji atau pensiun, pembayaran dividen, terus pembayaran hibah atau hadiah. Di dalam pasar modal, perbankan dapat memberikan tanggungan atau wali amanat. Jasa-jasa yang lainnya juga ada transfer, clearing, inkasso, ada bank garansi, bank notes, dan referensi bank, dan dengan yang lain-lainnya juga. Selanjutnya yaitu dampak virus COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, khususnya yaitu dalam perbankan. Nah, kalau dalam perekonomian itu sendiri tentu sangat berdampak sekali, yaitu sekarang itu melemahnya rupiah sangat terperosok, kemudian perdagangan bursa efek terganggu. Sedangkan kalau dalam perbankannya sendiri, Direktur Utama PT Bank Mandiri mengatakan virus ini belum begitu berdampak pada perbankan, belum berdampak signifikan. Tapi jika virus ini terus-menerus akan menyebar, berlangsung lama, maka pada kuartal 2 atau mungkin sampai akhir 2020 maka akan terjadi permasalahan dalam kredit ataupun yang lainnya. Adapun langkah yang dilakukan BI yaitu menurunkan suku bunga minimum, terus yaitu meningkatkan stabilitas keuangan. Selain itu, BI juga melakukan stabilitas nilai rupiah. Sedangkan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukannya social distancing ini itu sudah cukup benar akan adanya itu. Tapi menurut saya pemerintah harus lebih tegas dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi atau ada sebagian orang yang masih berkeliaran atau melanggar apa yang telah ditentukan. Harus ada penegasan atau harus ada sanksi tertentu dalam hal ini. Sekian dari penjelasan mengenai seputar perbankan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.